Tunangan diadakan di hotel milik keluarga John. Terkesan mewah dan kapasitas besar karena profesi lelaki itu sebagai petinggi perusahaan yang pastinya banyak relasi yang akan menjadi tamu undangan. Begitu juga dengan Lee Min Ji yang seorang model serta putri tunggal dari pemilik perusahaan penerbitan. Di mata letak akhlak dari seorang Jung Jungkook, mengapa ia melangkahi kakaknya sendiri dengan memutuskan pertunangan terlebih dahulu? Taeyong sudah merangkul pundak Jungkook di sana. Aku risih suruh Jungkook melepaskan rangkulan Taeyong. Memang paling hati bersikap romantis dengan saudara kembar sendiri. Yena cepat nikahi dia. Aku merasa iba karena tampaknya dia butuh pelayan. Baru sesaat saling perkenalan, tapi Jungkook sudah menyambut Yen seakrab itu. Yen hanya bisa tertawa melihat kelakuan keduanya yang hobi bertengkar tanpa tahu tempat dan waktu. Kau yang bernama Jung Ye-en ya, kekasih Taeyong opa. Perkenalkan, aku Lee Min Ji, tunangan Jung Jungkook. Min Ji sudah mengulurkan tangannya untuk saling berjabat tangan dengan Yen. Jung Ye-en senang bertemu dengan Lee Min Ji sih. Balas Yen menyambut jabatan tangan Min Ji dengan senyum. Jangan terlalu formal, mari kita berteman mulai sekarang. Panggil dan bicara padaku dengan santai saja. Baiklah, dari cerita Taeyong, Yen baru mengetahui jika ia dan Min Ji berada di tahun kelahiran yang sama. Sebenarnya aku masih ingin mengobrol banyak denganmu, tapi masih harus menyapa para tamu undangan. Kemau Min Ji dengan raut menyesal. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu hingga acaranya selesai. Setelah itu, kita bisa mengobrol bersama pasien. Min Ji sudah mengganggu dengan antusias. Akan aku ceritakan banyak aib dari Taeyong opa, ucapnya dengan tawa geli. Seharusnya kau turut menjaga privasi kedelapan Jung Ye-en Min Ji ya, protes Taeyong. Tidak masalah, bongkar saja semuanya tanpa terkecuali. Jungkook justru mendukung tindakan sang tunangan. Karena dulu Taeyong sering kali membongkar aibnya pada Min Ji. Sekarang adalah balasannya. Kalian berdua lihat di sana. Ada tamu yang baru saja datang dan perlu disambut. Taeyong sekarang mengalihkan perhatian Jungkook dan Min Ji. Benar, mereka teman-teman SMA ku dulu, ucap Min Ji yang kemudian pamit pergi menyambut tamu-tamunya bersama dengan Jungkook. Jangan percaya pada ucapan Jungkook dan Min Ji. Aku tidak memiliki aib seperti yang mereka katakan, rela Taeyong. Sebelum Yen berpikir macam-macam. Yen sudah tertawa geli di sana. Ia justru tak sabar mendengar sisi lain dari Taeyong melalui cerita Min Ji. Aku sangat menantikannya. Taeyong tampak frustasi mendengarnya. Mereka hanya sekedar membual, aku serius Yena. Obrolan keduanya mengalir begitu saja sembari menikmati suasana pesta. Tanpa sengaja pandangan yang tertuju pada sesuatu yang menarik perhatiannya. Kau melihat apa? Tanya Taeyong penasaran, karena raut wajah Yen tiba-tiba berubah serius, hingga ia mengikuti arah pandang gadis itu. Mereka ada di mana-mana ya, siapa yang mengundang mereka? Iya, mereka, Kaun dan Wonji, yang ternyata diundang oleh Min Ji. Kaun sudah lama bekerja di anak perusahaan milik ayahku, jadi aku mengundang keluarganya untuk datang sekalian, meskipun suaminya berhalangan untuk hadir. Ucap Min Ji menjelaskan setelah mereka kembali berkumpul bersama. Aku dan Min Ji sudah bersahabat kurang lebih selama 3 tahun. Benar kan Min Ji ya? Balas Kaun menatap Yen dengan sinis. Iya benar, Kaun baru resign 2 minggu yang lalu. Hal itu sangat disayangkan karena ayahku pernah menyebut Kaun sebagai aset perusahaan. Dan Min Ji dengan tawa ringan ketika mengingat hal itu. Memang menantuku sangat berbakat, tidak seperti yang kemarin yang tidak ada apa-apanya. Sindir Min Ji dengan raut meremeh. Kaun memang berbakat Bebekang. Apa kau tidak ada keinginan untuk kembali ke perusahaan lagi, Kauna? Perusahaan kita merasa sangat kehilanganmu, pucuk Min Ji. Sebenarnya aku juga masih ingin bekerja, tapi karena sekarang sudah menjadi seorang istri, aku harus mengerti perkataan suamiku. Sekarang yang menjadi prioritasku adalah suami dan juga umum mertua. Aku juga ingin segera memiliki seorang anak, jelas Kaun. Semoga keinginanmu segera terwujud, ucap Min Ji mendoakan yang terbaik. Apa kau tahu Min Ji ya? Ada seseorang yang dengan sengaja mengatakan jika sekarang aku gendut, ucap Kaun curhat. Siapa? Kau gendut karena rutin minum vitamin dan makan. Berbeda dengan dulu yang setiap hari harus diet, balas Min Ji.
Aku tidak pernah mengambil hati atas segala ucapannya. Masih mending aku yang gendut tetapi laku, dibandingkan dia yang kurus kering tapi calon perawan tua yang sakit hati karena gagal menikah. Ia tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Bertanya dalam hati mengapa orang-orang yang menyakitinya terus berada di sekitarnya. Padahal Ian baru bisa merasa tenang jika ia tak melihat serta bertemu dengan orang-orang tersebut. Sementara Taehyung sudah mati-matian menahan emosinya dan Jungkook yang kebingungan, tak paham dengan apa yang sebenarnya tengah mereka bicarakan. Siapa orang tersebut? Tanya Minji penasaran. Tidak perlu tahu siapa, sahut Taehyung dengan raut marah yang sukses membuat Minji dan Jungkook terkejut. Yang pasti semua ucapan Pak Kaon sama sekali tak berdasar. Perawan tua, aku bilang, apa kau tidak bisa menjaga mulutmu? Di mataku, kau hanya sekedar wanita penghancur kebahagiaan wanita lain. Berdoa saja agar kelak kau tak mendapatkan karmanya. Setelah bicara seperti itu, Taehyung segera menggandeng tangan Yehen dan mereka pergi dari sana. Kurang ajar kalian berdua, berhenti kalian, teriak Eunji tak terima. Nyonya Kang, tenanglah, pinta Jungkook dengan sangat. Karena hal semacam ini sangat memungkinkan akan mengganggu jalannya acara pesta pertunangan mereka. Maafkan perkataan kakakku, aku tidak tahu mengapa hari ini ia bersikap agak berlebihan. Tapi aku bisa menjamin sebenarnya dia anak yang baik. Berikan aku waktu untuk bicara dengannya. Aku akan pergi sebentar, ucap Jungkook pamit. Sayang, cepat susul Taehyung opa. Tidak Minji yang merasa tak enak hati serta khawatir. Baru kali ini ia melihat Taehyung semarah itu. Jungkook mengangguk menuruti. Temani mereka di sini terlebih dahulu, aku akan segera kembali. Minji mengangguk mengerti. Ia melihat kepergian Jungkook menyusul langkah Taehyung dan Yen. Kenapa jadi begini? Kawannya tak mengerti. Kim Taehyung itu kakak dari tunanganmu, tanya Eunji mulai menelisik. Iya, jawab Minji singkat namun sukses membuat Kaon dan Eunji merasa terkejut. Kakak kandung, tanya Eunji lagi, masih belum merasa puas. Sebenarnya mereka kembar, tapi tidak mirip satu sama lain karena bukan identik. Tapi marga mereka seru Kaon. Masalah itu karena Taehyung opa mengikuti marga Uma, sementara Jungkook opa mengikuti apa. Kedua orang tua mereka sudah berpisah sejak awal kelahiran mereka, jelas Minji. Kaon hanya bisa terdiam mendengar penjelasan Minji. Dulu saja dia merasa iri yang dicampakkan oleh Yoongi, tapi malah mendapatkan Taehyung yang jelas serta kekayaan keluarga mereka lebih dari yang Yoongi miliki. Awalnya Kaon dan Eunji tak tahu dan menganggap Taehyung hanya orang biasa yang ia temui secara tak sengaja di jalanan. Tapi di sini mereka baru menyadari siapa sosok Taehyung sebenarnya. Masih pacaran kan, bisa saja putus dengan jalan. Biar saja Jungyeon itu benar-benar menjadi perawan tua karena kuat padaku, omel Eunji. Lagi pula Kim Taehyung sebenarnya bukan anak yang diakui oleh keluarga John. Dia hanya sekedar menumpang seluruh kekayaan tersebut atas nama Jun Jungkook. Bukankah begitu Kauna? Kau juga berpikir seperti itu kan? Seru Eunji sembari menerka-nerka. Kaun di sana tak menjawab, hanya terdiam sembari berpikir. Yoongi yang baru pulang dari petugasan memang kebetulan posisinya sedang ada di dekat lokasi. Kalau tempat tunangan Jungkook dan Minji diadakan, berinisiatif datang untuk menjemput Eunji dan Kaun untuk pulang bersama. Kenapa kalian masih mengurusi masalah Jung Yeon? Apa benar selama ini yang Yeon katakan kalau Uma sering memperlakukan dia dengan tidak baik? Tanya Yoongi. Eunji langsung merasa tersinggung. Apa maksudmu bicara seperti itu? Kau menuduh Uma. Yoongi tak membalas dan lebih memilih fokus menyetir. Kau menyalahkan umamu sendiri, Yoongi ya. Sentak Eunji. Kenapa kau diam saja? Jawab. Yoongi menghela nafas dalam. Uma, aku hanya ingin untuk sekarang ini Uma fokus padaku dan kawan saja, tidak perlu mengurusi Yen lagi. Bagaimana bisa kita berdiam diri? Uma sakit hati badannya. Selama ini dia sudah menguras uangmu. Kau bodoh Yoongi ya. Kenapa selama ini mau saja berpacaran dengan gadis seperti itu? Demi Tuhan Uma, berapa kali aku harus menjelaskan jika Yen tak pernah menguras uangku, balas Yoongi. Apa Uma ingat saat pertama kali aku mendaftar di sekolah penerbangan? Uang kita masih kurang banyak saat itu. Jung Yen dengan sukarela memberikan tabungannya untuk tambahan biayanya. Jelasnya. Kau pikir Uma akan percaya? Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dia bahkan berasal dari keluarga miskin.
Tanya Unji keras kepala. Chungyeon bekerja, kemau Yunggi tanpa sengaja teringat akan kenangan masa lalu mereka. Dia bahkan sudah bekerja keras saat masih zaman SMA. Terserah jika Oma tak percaya. Intinya hanya Chungyeon, gadis yang bersedia menemani serta memberikan support padaku mulai dari nol. Kenapa terus membahas Chungyeon? Membuatku kesal saja. Hentikan mobilnya, aku mau turun. Sentak Kaun tiba-tiba. Kaunah jangan, cekak Unji. Yunggi bersikap cuek dengan enggan menuruti kemauan sang istri. Aku bilang berhenti, jerit Kaun marah. Ini semua karena kau Yunggi ya. Kenapa terus saja membahas gadis kalangan bawah itu? Unji marah menyalahkan Yunggi. Yunggi tak menjawab, namun menghentikan laju mobilnya. Aku tidak suka kau menyebut nama gadis lain di hadapanku, ucap Kaun marah. Dulu dia juga sahabatmu kan, balas Yunggi. Kaun menatap Yunggi dengan tatapan tak percaya. Aku membencimu, ucapnya sebelum keluar dari mobil dengan bantingan pintu keras. Unji sudah panik di sana. Kaunah, masuklah kembali ke dalam mobil. Tapi Kaun tak peduli dan tetap berjalan menjauh. Yunggi, aku cari istrimu, tidak Unji. Sudahlah Oma, sesekali berikan waktu pada Kaun untuk introspeksi diri, balas Yunggi. Apa kau sudah gila? Sentak Unji marah dan tak lama kemudian menyusul Kaun keluar dari mobil. Oma masuklah. Unji tak mempedulikan panggilan Yunggi yang membuat lelaki itu berteriak kesal. Pada akhirnya, Yunggi terpaksa ikut mengejar Unji keluar dari mobil. Tidak apa-apa Yana, jika kau masih ingin menangis, keluarkan saja semuanya hingga kau merasa puas. Ibu Taehyung sembari mengusap lembut punggung gadis itu. Minji sudah menunduk di sana. Ia merasa tak enak hati atas kejadian tadi. Yana, maaf, aku tidak tahu jika Kaun dengan sengaja menyindirmu. Aku percaya jika tuduhan Kaun tidak berdasar. Memang tidak, mereka saja yang hobi bicara ngawur, bahas Taehyung dengan dengusan keras. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Mengapa hanya aku yang tidak paham apa-apa di sini? Juga mencoba meminta penjelasan. Taehyung tak menjawab dan lebih memilih untuk menenangkannya di sana. Tidak mood untuk membicarakan Unji dan Kaun di saat seperti ini. Sayang, nanti biar aku yang menjelaskan semuanya padamu. Ucap Minji meminta untuk cukup bersabar. Lelaki itu membahas dengan anggukan mengerti. Kalian masih ada tamu kan? Tanya Taehyung. Cukup tak Minji? Kompak mengangguk. Kembalilah ke dalam biar aku yang menemani Yen di sini, tidak Taehyung. Tapi aku khawatir pada Yen, tolak Minji. Tidak apa-apa, dia akan baik-baik saja denganku. Taehyung menunjukkan jika ia bisa diandalkan di saat seperti ini. Ya sudah, kalau begitu, kita tinggal kalian kembali ke dalam. Ucap Jungkook sebelum ia menggandeng Minji memasuki gedung. Ian benar-benar tak habis pikir mengapa Unji dan Kaun sejahat itu padanya. Padahal selama ini Ian selalu berusaha mengalah dari berbagai sisi, tapi mereka seolah tak pernah puas untuk merendahkan harga diri Ian dimanapun dan kapanpun. Yana, panggil Taehyung, sembari menggenggam tangan Yen hingga membuat gadis itu mengalihkan seluruh pandangannya pada Taehyung. Aku tidak tahan melihatmu terus diperlakukan dengan kejam. Aku benar-benar tidak rela. Yen tak menjawab, fokus mendengar ucapan Taehyung di sana. Apa kau bersedia menikah cepat denganku agar terhindar dari fitnah ini? Tanya Taehyung dengan raut serius. Jujur saja Yen terkejut mendengarnya. Kau tidak harus memberikan jawabannya sekarang juga. Silakan dipikir terlebih dahulu sembari mendiskusikan hal ini pada Apa dan Uma. Opa, panggil Yen sembari menundukkan kepalanya. Aku tahu Opa laki-laki yang baik, pengertian serta menjagaku. Tapi aku tidak mau kita menikah dengan alasan itu. Kita akan menikah ketika sudah benar-benar siap untuk membina rumah tangga, jelas Yen. Mungkin ucapanku terkesan melakukan niat baikmu, tapi untuk saat ini aku merasa belum waktunya bagi kita untuk menikah, lanjutnya. Taehyung mengangguk mengerti, tidak ada perasaan kecewa, karena ia telah memantapkan hati untuk menerima apapun itu keputusan Yen. Hari ini aku menangis karena memang perasaanku tengah sensitif. Padahal biasanya aku biasa saja saat mendengar ucapan kejam mereka. Jadi apa tidak perlu merasa khawatir, aku baik-baik saja. Yen menjelaskan di akhir dengan senyum, menunjukkan jika ia benar-benar baik-baik saja. Aku tahu kau gadis yang kuat,
Tidak apa-apa sesekali menunjukkan sisi lemahmu, karena itu hal wajar. Semua orang memiliki saat-saat terpuruk di dalam hidupnya, balas Taehyung. Masalah menikah, kalau memang kau belum siap, aku tidak akan memaksa lanjutnya. Ya Opa, terima kasih karena sudah bersedia mengerti perasaanku. Aku jadi merasa tak enak sendiri pada Jungkook, Oppa, dan Minji. Acara pertunangan mereka pasti jadi akan terganggu karena masalah tadi. Jangan terlalu dipikirkan, aku yakin mereka tak menganggap ini sebagai gangguan. Percaya padaku, karena aku sudah mengenal sifat mereka dengan baik, balas Taehyung. Ian mengangguk percaya. Apa kau mau diantarkan pulang sekarang? Taehyung menawarkan. Kenapa pulang sekarang? Aku sudah berjanji pada Minji untuk mengobrol bersama setelah acara usai. Mengobrolnya bisa kapan-kapan saja, sekarang pergilah beristirahat. Karena badan dan rasamu pasti sudah lelah. Ditambah kedua matamu juga terlihat bengkak. Kalau begitu tolong sampaikan permintaan maaf kepada Minji, karena tak bisa menepati janji padanya. Minta Ian yang dibalas sanggukan oleh Taehyung.